Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 dengan mata kuliah perilaku konsumen, dan berikut ini adalah perkenalan dari anggota-anggota kelompok 15. Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Desinta Tigahari dengan NIM 200611020059. Perkenalkan, nama saya Valencia Rosi Sawotong dengan NIM 200611020058. Perkenalkan, saya Alicia Gracia Aprilia Sembel dengan NIM 200611020056. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi mengenai memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan sikap dan komunikasi persuasif. Di sini dipelajari tentang kekuatan sikap, bagaimana membentuk sikap, bagaimana mengubah sikap dengan persuasi. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator atau pembicara. Komunikasi persuasif dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dimana berusaha untuk mengetengahkan pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Komunikasi dapat berupa verbal dan non-verbal. Verbal menggunakan kata-kata atau lisan, sedangkan non-verbal menggunakan non-lisan. Selanjutnya, model komunikasi persuasif. Yang pertama ada sumber atau source, adalah berinisiatif untuk berkomunikasi. Sumber tersebut bisa berupa individu atau kelompok. Sumber yang berinisiatif berkomunikasi tersebut adalah pengirim atau sender atau pembicara yang melakukannya secara verbal dan atau non-verbal dengan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, penerima atau receiver adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran dari sumber komunikasi. Sumber bertindak untuk membuat perubahan sikap, nilai, dan perilaku penerima. Yang ketiga, pesan atau message adalah informasi yang diperoleh antara sumber dan penerima. Terdapat dua bentuk dasar pesan, nonverbal dan verbal. Pesan nonverbal termaksud ekspresi wajah atau facial expression, gerakan tubuh atau bodily gesture, penggunaan ruang atau use of space, kontak mata atau eye contact, intonasi, penggunaan waktu, dan penampilan. Semua pengoperan informasi antara sumber dan penerima tanpa menggunakan kata-kata adalah non-verbal. Yang keempat, saluran atau channel adalah sarana di mana pesan mengalir antara sumber dan penerima. Kita akan menyadari bahwa untuk melakukan satu kali komunikasi, maka sangat perlu menggunakan lebih dari satu saluran. Saluran ialah media atau sarana yang digunakan oleh sumber dalam menyampaikan pesan-pesannya. Contohnya, media cetak berupa surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik seperti radio, televisi, internet, dan sebagainya, serta antar pesona langsung seperti suasana tatap muka. Yang kelima, persepsi. Persepsi penerima akan menentukan efektif tidaknya komunikasi persuasif yang terjadi. Persepsi merupakan proses mengamati, memilah-milah, menggolong-golongkan, dan merupakan komponen kognisi. Yang keenam, umpan balik atau feedback, mengacu pada berulangnya proses komunikasi di mana sumber dapat mengetahui bagaimana pesan yang dioperkan diinterpretasikan. Menurut Sastro Poitro pada tahun 1988, umpan balik adalah jawaban atau reaksi yang datang dari komunikan atau datang dari pesan itu sendiri. Yang ketujuh, efek komunikasi persuasif adalah perubahan sikap, pendapat atau pandangan pada diri penerima sebagai akibat pesan yang diterimanya melalui proses komunikasi. Metode komunikasi persuasif. 1. Metode asosiasi adalah penyajian komunikasi dengan jalan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian publik. 2. Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu,
atau mengandung arti kebersamaan dan senasib serta sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. 3. Metode payoff dan fear arousing, yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau memberi harapan, dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk dan tidak menyenangkan perasaan. Yang keempat, metode icing, yaitu menjadikan sesuatu indah sehingga menarik siapa yang menerimanya. Disebut juga sebagai metode memanis-maniskan atau mengulang kegiatan persuasif dengan jalan menata rupa sehingga komunikasi menjadi lebih menarik. Prinsip komunikasi persuasif, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Kalayak memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan perubahan kecil, bukan perubahan besar. Bagi yang konsisten dengan tujuan persuasif, maka akan mengundang simpati dari kalayak. Membujuk demi keuntungan. Kalayak lebih memungkinkan mengubah perilakunya apabila pesan yang disampaikan akan menguntungkan mereka. Membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Kalayak lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual. Menganjurkan pendekatan gradual yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan pendekatan yang meminta kalayak untuk segera berubah perilaku. Berkaitan dengan sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Mempunyai daya pendorong atau motivasi. Relatif menetap, mengandung aspek evaluatif, dan sikap timbul dari pengalaman. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari. Sikap mempunyai kualitas memotivasi, yaitu dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Sikap mempunyai konsistensi. Karakteristik lain dari sikap adalah bahwa sikap relatif konsisten dengan perilaku yang dicerminkannya. Tetapi walaupun mempunyai konsistensi, sikap tidak selalu harus permanen. Artinya, sikap dapat berubah. Sikap terjadi dalam situasi tertentu. Situasi adalah berbagai peristiwa atau keadaan yang pada tahap atau waktu tertentu mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku. Situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka. Kekuatan sikap. Seperangkat kondisi perking yang mempengaruhi konsistensi adalah apakah sikap itu merupakan sikap yang kuat dan jelas. Ketidakkonsistenan justru timbul dari sikap yang lemah dan ambivalen. Kelly dan Mirror pada tahun 1974 menemukan bahwa sebagian besar ketidakkonsistenan sikap muncul dari pemilih yang mulai dengan pilihan sikap yang lemah atau bertentangan. Demikian pula perilaku yang konsisten tidak akan muncul bila komponen afeksi dan kognisi sikap bertentangan. Segala sesuatu yang mendukung sikap yang kuat pasti meningkatkan konsistensi sikap perilaku. Kemudian pembentukan sikap. Pembentukan sikap terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana sikap dipelajari. Berbagai teori pembelajaran memberikan pandangan yang unik mengenai bagaimana sikap terbentuk. Yang kedua, yaitu sumber-sumber yang mempengaruhi pembentukan sikap. Pembentukan sikap dipermudah oleh pengalaman pribadi langsung dan dipengaruhi oleh berbagai gagasan dan pengalaman teman-teman maupun pengaruh anggota keluarga dan keterbukaan terhadap media massa. Yang ketiga yaitu faktor-faktor kepribadian. Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap. Selanjutnya, perubahan sikap. Perubahan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman pribadi dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perorangan dan umum. Kepribadian konsumen sendiri mempengaruhi penerimaan maupun kecepatan perubahan sikap. Berikut ada strategi-strategi perubahan sikap. Yang pertama, merubah fungsi motivasional dasar. Yang kedua, mengasosiasikan produk dengan suatu kelompok atau peristiwa yang dikagumi.
Yang ketiga, mengatasi dua sikap yang bertentangan. Yang keempat, merubah komponen-komponen dari model multi atribut. Yang kelima, merubah keyakinan tentang merek-merek pesaing. Kemudian ada 4 fungsi dasar sikap. Yang pertama yaitu fungsi manfaat atau utilitarian. Yang kedua, fungsi pembelaan ego atau defensive ego. Dan yang ketiga, fungsi pernyataan nilai atau value ekspresif. Dan yang terakhir, fungsi pengetahuan. Itulah presentasi video dari kelompok kami mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi dan terima kasih.